Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Ibu Erni Widayati. Kali ini kita akan membahas tentang Adiwiyata. Sekolah kita SMA Negeri 1 Batu Ampar merupakan sekolah Adiwiyata. Nah, Adiwiyata ini adalah suatu kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Pasal 63 huruf B kecil, pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Kemudian Permen LH nomor 05 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, apa itu Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi sekolah kita, SMA Negeri 1 Batu Ampar, itu adalah sekolah Adiwiyata. Artinya, sekolah kita itu sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi kita semua harus bersama-sama menciptakan gimana supaya lingkungan di sekolah kita itu menjadi bersih, kemudian sejuk, indah dipandang, dan enak untuk belajar ya. Kemudian strategi menuju perubahan perilaku masyarakat peduli lingkungan. Strategi yang dimaksud di sini adalah strategi dalam engineering, edukasi, dan informasi, sehingga akan menghasilkan pendidikan lingkungan hidup dalam program Adiwiyata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku masyarakat atau kondisi supaya menjadi lebih baik dalam peduli terhadap lingkungan. Sasaran program Adiwiyata, sasarannya adalah semua sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK, dan yang sederajat, seluruh Indonesia. Program Adiwiyata IKU Kementerian LH memiliki tujuan penurunan beban pencemaran lingkungan. Jadi kamu jangan coba mencemari lingkungan di lingkungan sekolah kita ya. Kemudian peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan. Supaya lingkungan nggak rusak, kita tanam, kita lakukan penghijauan ya. Kita pelihara pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan kita supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kalau lingkungan rusak bahaya akan menimbulkan banjir ya dan sebagainya. Peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat, dan ketersediaan informasi. Ini program Adiwiyata dalam IKU Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu program Adiwiyata dalam IKU Kementerian ditargetkan untuk semua sekolah. Jadi ada sekitar 267.000 sekolah lebih ya. Perubahan perilaku seluruh warga sekolah ini adalah dengan cara mengelola sumber daya alam lingkungan yang ada di sekolah. Apa yang dikelola? Semuanya, mulai dari pola konsumsi makanan, pengelolaan sampah dengan menggunakan 3R ya, recycle, reuse, dan sebagainya. Kemudian GHT, pemanfaatan energi alternatif dan hemat energi. Kita nggak boleh boros dalam penggunaan energi, baik itu air maupun tenaga listrik. Jadi kalau melihat ada lampu pada siang hari tidak dimatikan, cobalah kalian ikut peduli untuk mengelola, untuk membuat hemat energi dengan cara mematikan. Nggak usah nunggu disuruh Bapak Ibu guru ya. Atau kalau ada keran air yang mengalir terus, tolong dimatikan supaya kita tidak boros terhadap sumber daya alam air ya. Setetes air akan menghidupi suatu nyawa, ingat itu. Kemudian pengelolaan air. Pengelolaan air ini kita harus bisa mengelola. Misalnya air yang tidak terpakai lagi kita gunakan atau kita manfaatkan. Misal limbah air wudhu kita alirkan ke kolam. Di kolam bisa kita gunakan untuk memelihara ikan. Maka ini contoh pengelolaan air. Nah ini tujuan dari konversi sumber daya alam ya. Program Adiwiyata memiliki prinsip. Prinsipnya edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Partisipatif
komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Lalu berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Artinya, kita menjaga lingkungan kita itu enggak pada saat-saat tertentu saja, tapi terus-menerus kita jaga dan kita pelihara, baik tingkat kebersihannya, kesejukannya, dan sebagainya. Komponen kebijakan berwawasan lingkungan, kemudian pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung lingkungan. Nah, dalam hal ini, makanya Adiwiyata perlu adanya pembinaan. Setelah dibina ada penilaian. Kalau bagus, maka akan ada penghargaan. Penghargaan ini nanti kalau kita bisa mencapai juara ya, sampai tingkat nasional. Inilah kegiatan peduli lingkungan di SMA 1 Batu Ampar Tanah Laut. Contoh waktu kita melakukan gotong royong dalam hal kebersihan lingkungan. Jadi kalau yang satu memelihara, yang lain juga ikut memelihara. Jangan ikut mengotori. Ingat, sampah apapun bentuknya, sampah tumbuhan, sampah plastik, sampah kertas, jangan sampai berkeliaran di lingkungan sekolah kita, tetap harus kita buang di tempatnya, yaitu tempat sampah. Semuanya harus peduli. Sebagai siswa baru harus tahu itu ya. Kemudian pemanfaat limbah plastik untuk pembelajaran. Nah, apakah peduli lingkungan hanya terjadi di luar kelas? Tidak. Peduli lingkungan juga terjadi bisa kita menggunakan 3R tadi, recycle ya, penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini contoh yang dipakai di dalam pembelajaran biologi. Kita menggunakan barang yang sudah tidak terpakai, yaitu daur ulang dari plastik, sampah plastik berupa botol. Sampah botol ini kita gunakan untuk membuat alat peraga. Misalnya di sini digunakan model paru-paru. Nah, ini lihat temanmu yang sedang mengerjakan membuat model paru-paru, kemudian ini hasilnya dengan bantuan 2 balon sebagai apa? Oke, sebagai bentuk dari paru-parunya. Nah, itu tadi, dan ini temanmu sudah presentasi. Itu tadi tentang Adiwiyata, contoh Adiwiyata kecil. Nanti kita seperti apa Adiwiyata kita lakukan praktek langsung di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat berwawasan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.